Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, sahabat keluarga muslim, kaum muslimin dimanapun saat ini Anda berada, yang semoga kiranya kita semua di mana saja berada, Allah senantiasa jaga dalam kebaikan. Dan semoga kiranya setiap kita yang mungkin mengalami kesulitan, Allah permudah kesulitan tersebut. Yang kita mungkin di antara kita ada yang masih atau lagi terbaring, sakit, lemah, yang semoga dengan penyakit tersebut, dengan masalah yang ditimpakan kepada kita, kiranya ini menjadi di antara bahan atau pertimbangan bagi kita untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah, yang membuat kita sadar bahwasanya tidak ada daya upaya yang kita miliki, tidak ada yang patut kita sombongkan. Tak ada satupun apapun yang kita miliki yang patut, yang bisa kita sombongkan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya yang kita miliki, melainkan daya upaya yang Allah berikan kepada kita. Artinya, kita selaku hamba yang sangat dhaif, hamba yang lemah, hamba yang sangat butuh dengan pertolongan dari Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus, kita masih dalam bab atau pembahasan seputar malu. Ya, kita masih membahas malu. Kemarin kita membahas tentang keutamaan dari sifat malu. Keutamaan yang kiranya dengannya semoga membuat kita tetap termotivasi untuk menjaga rasa malu tersebut dan menjadikan malu itu di antara tameng-tameng, di antara hal yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Malu yang kiranya membuat kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Malu yang membuat kita semakin bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan masih banyak lagi dari di antara keutamaan malu yang kita akan lanjutkan. Di kesempatan hari yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang malu senantiasa seiring dan sejalan, berkaitan erat, berhubungan yang sangat dekat dengan yang namanya iman. Dalam hadis kita tahu ya, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Dalam hadis ini dinyatakan malu itu adalah iman. Iman itu adalah malu. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, al-haya'u wal imanu kurina jami'an. Fa idza rufi'al ahaduhuma rufi'al akhar. Dalam ayat ini, dalam hadis yang disebutkan ini, Rasulullah menyatakan bahwasanya iman, malu dan iman itu adalah kurina, berhubungan, bersangkutan, berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Fa'idha rufi'a ahaduhuma, jika hilang atau diangkat atau tidak ada pada seseorang hamba di antara keduanya ini, yaitu antara iman dan malu, rufi'al akhar, maka hilang pula lah yang lainnya. Kenapa bisa berhubungan sekali antara iman dan malu? Seseorang yang di hatinya ada iman kepada Allah, iman yang kita tahu pengertiannya adalah benar-benar meyakini segala sesuatu dari kekuasaan Allah. Yakin dia dengan sebenar-benar keyakinan bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar,
Allah Maha tahu apapun yang dia kerjakan. Walaupun itu dia kerjakan di malam gelap gulita, di tengah-tengah atau di dalam tempat yang sangat tertutup sekalipun. Allah Maha tahu. Dia yakin dengan perkara tersebut. Dia imani dengan sebenar-benarnya iman. Maka ketika itu timbul rasa malunya. Malu untuk bermaksiat kepada Allah. Malu yang membuatnya semakin taat dengan segala perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Maka sangat-sangat berkaitan sekali antara malu dan iman. Ketika seorang hamba bagus baik imannya, iman kepada Allah dan hari akhir, maka ketika itu baik pula lah perangainya, budi pekertinya, perbuatannya, tingkah lakunya, ucapannya, semuanya akan terjaga. Karena dia malu, kalaulah sempat ucapan, perkataan, perbuatannya itu menyelisihi apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dia malu kalau ucapannya itu ucapan yang kotor. Malu dia sempat didengar dan diketahui oleh orang lain. Apalagi dia tahu Allah Maha mengetahuinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Iman yang menghasilkan darinya sifat malu. Nah, tentu sifat malu seperti inilah yang kiranya sangat membantunya dalam keimanan kepada Allah. Ketika dia mau melakukan manipulasi angka-angka, yang kiranya dia adalah seorang pejabat yang menangani urusan-urusan rakyat, dan dia mampu untuk memanipulasi angka-angka tersebut, yang dia bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit dari angka-angka tersebut. Nah, ketika dia malu, dia tahu bahasanya Allah Maha melihat, dia tidak berani melakukannya. Dan sebaliknya, ketika tidak ada rasa malu dalam dirinya dan hilang pertimbangan akalnya, dia tidak lagi memikirkan akibat dari apa yang dia lakukan. Dia tidak lagi memikirkan dia sudah disilaukan dengan harta, dengan uang yang tidak sedikit yang akan dia dapatkan dari hasil koruptor. Dari hasil dari korupsinya tersebut, dia tidak lagi memikirkannya. Hilang rasa malunya. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Fa'idha lam tastahi fasna ma syi'tah. Kalaulah kalian tidak ada punya rasa malu, maka lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Hilang rasa malu dalam dirinya sehingga tidak mencegahnya dari bermain dengan angka-angka tersebut. Dia melakukan korupsi. Dan akhirnya karena tidak ada rasa malu tersebut, ketika tertangkap tangan, ditangkap oleh KPK atau juga polisi dalam hal ini, maka barulah dia merasakan sesuatu yang pada asalnya tidak dia takuti atau tidak ada rasa malu padanya. Akhirnya dia dipermalukan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu banyak sekali kaitan ya, yang insya Allah akan kita bahas kembali apa saja sih kaitannya antara malu dan iman ini. Bagaimana malu yang bisa menghasilkan iman yang baik. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di kajian Tazkiyatun Nufus
Kita membahas tentang keutamaan dari sifat malu. Nah, kita membahas di poin malu sangat berkaitan erat hubungannya dengan iman. Bercerita tentang malu yang kaitannya sangat erat dengan iman, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Maka dikatakan dalam hadis lainnya, su'batun minal iman. Bagian-bagian dari iman. Dan hadis yang barusan kita ucapkan juga kita sampaikan di awal tadinya, al-haya'u wal iman kurina jami'an. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Dalam hadis ini dikatakan malu dan iman sangat berkaitan antara keduanya. Ketika yang satu hilang, yang satunya diangkat dari seseorang, rufi'al akhar, maka hilang pula lah yang lainnya, bagian dari yang lainnya. Artinya ketika seseorang hilang darinya iman, maka hilang pula malu dalam dirinya. Sehingga dia mampu melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Sebagaimana kita dapati banyak sekali dalam kehidupan kita. Ketika seseorang sudah tidak ada lagi rasa iman di hatinya, tidak baik ibadahnya, tidak baik muamalahnya, maka dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan dia bisa menjual malunya itu ya, untuk bisa diganti dengan ketenaran. Ya, tidak sedikit dari mereka yang mengorbankan, membunuh rasa malunya untuk bisa naik, dikenal ketenaran oleh manusia. Maka ini adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji. Ya, mengorbankan atau menghilangkan malunya, dan tanpa dia sadari hilang pula darinya keimanan. Banyak kita dapati kisah-kisah orang terdahulu bagaimana mereka dengan malunya. Ada kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa yang umatnya, kaumnya terkenal dengan budaya, dengan kebiasaan. Mereka tidak malu untuk mandi bersama-sama, walaupun sejenis. Ya. Mereka tidak malu, bahkan itu adalah bagian dari kebanggaan mereka. Antara laki-laki nanti mandi di sungai bareng-bareng dengan keadaan tidak berbusana sama sekali, telanjang. Dan mereka memamerkan satu dengan yang lainnya. Itu adalah kebiasaan yang sudah biasa mereka lakukan di kaum tersebut. Nah, ketika ada orang yang tidak melakukan itu, maka akan dianggap tabu, dianggap aneh, dianggap sesuatu yang tidak normal, tidak wajar. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak melakukan atau tidak ikut bersama mereka melakukan perbuatan itu. Ya, mungkin di masyarakat ketika itu perbuatan yang normal. Bahkan yang nggak melakukan itu adalah orang yang tidak normal. Nah, itu yang terjadi dengan Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau mandi bersama mereka bareng gitu ya, dalam keadaan seperti itu. Karena dia punya rasa malu yang besar. Nah, maka tersebarlah berita informasi bahwasanya Nabi Musa ini dia memiliki tubuh yang jelek. Ada penyakit di sana. Kalau kita penyakit kulit ya, mungkin disebut dengan kadas, panu, kurap, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tersebar di masyarakat ketika itu. Mereka berbisik-bisik satu dengan yang lainnya, menyebarkan fitnah tentang Nabi Musa, tentang tubuhnya. Tapi Nabi Musa tidak peduli. Dia tidak menghiraukan pernyataan mereka, anggapan-anggapan buruk mereka. Dia tetap dengan kebiasaannya, kalau mandi hanya sendiri di tempat yang sepi, tidak ada orang, supaya tidak memperlihatkan auratnya.
Namun Allah berkehendak lain. Dengan hikmahnya suatu hari Allah ingin membantah anggapan mereka, yaitu orang-orang kaum dari Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa mandi dan dia rasa sudah aman, berarti tidak ada orang di tempat yang sepi, ya, yang tempat tertutup, Nabi Musa pun mandi dan menanggalkan pakaiannya, meletakkannya di atas batu. Dengan atas kekuasaan Allah, Allah buat batu ini berjalan, lari, membawa pakaian yang ada di atasnya. Sehingga Nabi Musa ketika itu mau tidak mau, dia mengejar batu ini. Dia kejar batu ini sampai batu ini melewati kerumunan dari orang-orang yang menuduh atau memfitnah Nabi Musa. Yang mereka katakan anggapan bahwasanya Nabi Musa tubuhnya jelek, berpenyakit, kurap dan lain sebagainya. Maka ketika itu mereka semuanya dalam keadaan takjub, terpana melihat pemandangan Nabi Musa dengan tubuhnya yang sangat baik, bagus, bersih dari sangkaan-sangkaan mereka. Allah ingin menunjukkan, ini dia. Namun di sini kita ambil ibrah pelajaran. Ternyata malunya Nabi Musa inilah yang menghalanginya dari perbuatan buruk, tercela, yaitu memperlihatkan auratnya pada sesama. Walaupun sesama. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rasa malu yang luar biasa ini yang berkaitan erat dengan iman, ya, iman dan malu sangat berkaitan, yang membuat seseorang terpelihara, terjaga dari perbuatan buruknya. Kalau kita lihat, ya, bagaimana fenomena saat ini yang manusia gampang sekali, mudah sekali membuat hal-hal. Bagi wanita ya sering kita dapati mereka malah mempertontonkan auratnya, membuang jauh-jauh rasa malunya agar bisa tampil dan dilihat, disukai oleh banyak orang, namun tidak memikirkan dampak negatifnya. Yang mereka tidak sadar bahwasanya perbuatannya itu bisa menjadikan baginya dosa jariyah. Dosa yang terus dia dapatkan, dia panen, walaupun dia sudah menjadi tulang belulang. Na'udzubillah. Tentu kita tidak menginginkan. Yang kita inginkan sebaliknya. Bagaimana kita memiliki amal jariyah, pahala yang terus mengalir kepada kita, walaupun kita sudah menjadi tulang belulang. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rasa malu ini sangat penting kita miliki agar kiranya kita bisa menjadi orang yang terpelihara dalam kebaikan dan terhindar dari keburukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa keutamaan lainnya dari malu? Nah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, di segmen terakhir di pembahasan kita kajian Tazkiyatun Nufus di bab malu, kita masuk kepada poin tentang keutamaan dari memiliki rasa malu yang tentu sangat banyak, ya. Dah kita bahas betapa pentingnya malu itu, betapa eratnya hubungan malu dengan iman. Ketika seseorang punya rasa malu, maka ketika itu pula imannya akan naik. Semakin tinggi tingkatan imannya, maka semakin malulah dia. Malu yang bukan hanya kepada manusia, lebih-lebih lagi malu kepada Allah. Ketika rasa malu yang dimilikinya itu benar-benar
diaplikasikan dalam kehidupannya, maka dia lebih berhati-hati dalam berbuat, bertingkah laku, berkata. Ya, dia malu, tidak mau. Ya, malu dia kalau nanti dia dapati dalam catatan amalnya. Dalam catatan amalnya dia malu kalau di sana dia jumpai ada catatan karena perkataan buruknya. Yang mana di masa, di waktu hisabnya kita, di peradilan Allah, tidak ada satupun yang terhalangi. Ya. Semuanya dibuka. Semuanya diperlihatkan. Apa yang sudah dia lakukan semasa hidupnya. Dan itu ditonton oleh jutaan atau miliaran manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nantinya. Bayangkan. Dan di sana ada janji Allah. Ada janji Allah bagi siapa man satarul musliman satarallahu yaumal qiyamah. Nah ini dia. Kalaulah kita ingin ya mendapatkan satar atau dirahasiakannya suatu amal buruk kita di hadapan Allah, maka bagaimana caranya kita juga menjaga rahasia, tidak mengumbar aib saudara kita. Karena setiap kita pasti memiliki aib. Dan kita malu aib itu dipertontonkan, diperlihatkan, disebarkan. Maka ketika itu yang kita rasakan, cobalah berempati. Dalam artian di sini, cobalah jaga ya, sesuatu yang tidak kita inginkan untuk diri kita, maka jangan lakukan itu untuk orang lain. Itu aja jadi barometer kita. Ketika kita tahu kalau ini kita sampaikan kepada orang lain, itu berakibat malunya saudara kita ini, maka jangan pula ya kita lakukan menyebarkan aib tersebut yang kita malu kalau kita berada di posisinya. Nah, ketika itu kita lakukan, maka Allah jaga kita. Allah senantiasa menjaga kehormatan kita selama kita bisa menjaga kehormatan saudara kita. Allah senantiasa menutupi aib-aib kita. Namun terkadang diri kita yang malah membuka aib-aib tersebut. Bahkan tidak sedikit dari kita yang malah bangga dengan dosa-dosa tersebut. Maka di sini terlihat jelas hilangnya rasa malu membuat dia bangga dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Bukankah dikatakan di sana Allah membenci dengan kebencian yang luar biasa terhadap orang yang Allah sudah tutup ini aibnya. Allah sudah tutup ini, merahasiakan kesalahannya, dosanya di malam hari, namun malah dia bicarakan, dia sebarkan di pagi hari. Ada manusia seperti ini. Ada orang-orang yang dia malah jadikan perbuatan salahnya atau dosanya untuk bahan dia pamerkan. Allah musta'an. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Tentu kita sangat miris dan semoga kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, terutama anak gadis kita, anak wanita kita. Jaga dari fitnah ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal nantinya karena mendapati ada di antara keluarga kita yang harus menjadi bahan bakarnya api neraka. Menjadi orang yang disiksa di neraka. Naudzubillah. Karena kita ketika masa hidup tidak benar-benar menjaga mereka. Padahal jelas diperintahkan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalaulah setiap orang muslim, setiap kepala keluarga, setiap ayah, setiap suami menjaga keluarganya, menjaga dari perbuatan buruk, menjaga dari kehilangan rasa malu, maka tentu aman
tentu tentram, tentu berkah Allah terus berdatangan kepada hamba-hambanya. Bukan malah sebaliknya. Terjadi di sana sini musibah. Yang ini tak lain tak bukan adalah bentuk teguran Allah kepada kita yang mungkin di sana ada orang baik namun diam dengan keburukan. Diamnya kita terhadap keburukan tersebut sudah menjadi di antara sebab alasan untuk Allah menurunkan musibah di suatu kaum tersebut. Nah, tentu kita tidak menginginkan. Kita berharap Allah senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari berbagai macam keburukan. Maka berdirinya kita, berjuangnya kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat-sangat penting untuk mencegah, membentengi terjadinya musibah. Apalagi dengan krisisnya rasa malu ini adalah musibah yang besar yang banyak di antara kita tidak sadari. Banyak di antara kita tidak sadari. Yang mana guru yang seharusnya jadi contoh, guru yang seharusnya jadi qudwah, malah banyak kita dapati guru-guru yang dia tidak malu-malu lagi bersama murid-muridnya berjoget ria. Dengan dia videokan kemudian disebarkan. Di mana rasa malu? Di mana ijahnya seorang guru, seorang muslim, muslimah bahkan. Allahu Akbar. Maka pantaslah sudah jika Allah timpakan kesulitan terhadap kita. Jikalah kita membiarkan, bahkan kita memandang sebelah mata terhadap krisis ini, hilangnya rasa malu. Semoga kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah bisa terus dan terus memperbaiki diri kita, keluarga kita, menjaga rasa malu dalam diri kita. Yang kiranya ini bisa mendatangkan keridhaan Allah. Ketika Allah ridho, maka Allah permudah, Allah turunkan berkah kepada kita. Dijauhkan dari kita segala hal mara bahaya dan musibah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.